Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan paparan mengenai dukungan OJK dan sektor perbankan terhadap implementasi peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2023 mengenai devisa hasil ekspor sumber daya alam atau yang biasa kita kenal dengan DHSDA. Sebelumnya paparan ini disusun oleh tim RAD di bawah pimpinan Kolonel Erik Puswayuda. Selamat bertemu kembali para rekan-rekan operation yang lain. Gimana Pak Erik, sehat? Sehat. Pak Marcel sehat? Siapa ya? Oke, kalau gitu kita langsung aja pembahasannya ya. Oke, bagian pertama, ketentuan utama PP DHSDA. PP ini akan berlaku efektif mulai 1 Maret 2025. Pertama, PP DHSDA mengamanatkan kita bahwa eksportir yang memiliki DHSDA, terutama dengan nilai ekspor minimal 250.000 US dollar, wajib memasukkan devisanya ke dalam sistem keuangan Indonesia. Terutama untuk sektor pertambangan, itu berupa minyak dan gas. Kemudian eksportir wajib menempatkan minimal 30% dana DHSDA tersebut selama paling singkat 3 bulan. Gitu. Kemudian untuk sektor pertambangan lainnya seperti sektor perkebunan, sektor kehutanan, sektor perikanan, itu eksportir wajib menempatkan 100% dana DHSDA ini selama 12 bulan. Jadi begitu Pak Erik. 1 tahun ya? Betul. Oke. Berikutnya, retensi DHSDA ini dapat ditempatkan pada 1. Rekening khusus LPI, yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor, atau bank yang berizin falas, yang kita kenal dengan sebutan bank devisa. Termasuk kita nih dalam hal ini. Termasuk kita, betul. Oke, betul. Kedua, instrumen perbankan, partai tabungan, giro, atau deposito. 3. Instrumen keuangan yang diterbitkan LPI. 4. Instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, yaitu seperti term deposit BI. Jadi kurang lebih seperti itu Pak. Oke. Oke, teman-teman. Sebetulnya dasar-dasar yang memang dikeluarkan dari peraturan ini adalah menyangkut terutama tentang bagaimana kondisi penempatan dan jumlah minimalnya ya. Oke. Ya, jadi untuk bagian berikutnya teman-teman terkait dukungan sektor perbankan akan dilanjutkan oleh Bapak Erik Puswayuda. Silakan Bapak Erik. Oke, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Oke, setelah kita mendengar dari pemaparan dari Pak Hari Wilbowo tadi bahwa untuk penempatan instrumen di dalam devisa ekspor, sekarang kita masuk ke bagian kedua yaitu dukungan sektor perbankan ya. Oke, hal ini kita bisa lihat melalui surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK nomor S4 /D03 /2025 yang ditetapkan pada tanggal 20 Februari 2025. OJK menegaskan beberapa dukungan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Atau pertama, kewajiban eksportir menempatkan DHSDA dalam sistem keuangan Indonesia harus dilaksanakan dengan presentasi dan jangka waktu sesuai dengan PP DHSDA. Oke, jadi sudah jelas ya bahwa itu dasarnya adalah PP dari DHSDA untuk penempatan persentase dan jangka waktunya. Kemudian yang kedua, penyediaan kredit dengan agunan berupa dana DHSDA tetap dapat dikategorikan lancar sepanjang memenuhi ketentuan agunan dalam POJK kualitas aset dan POJK BMPK. Jadi yang merupakan ketentuan agunan berdasarkan pada POJK yang tersebut di atas, terutama POJK BMPK ya. Yang ketiga, bank perlu memperhatikan penempatan DHSDA sebagai pengganti agunan dengan retensi 100%, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 11A PP DHSDA. Jadi nanti teman-teman bisa lihat dalam pasal 11 tersebut ya. Keempat, bank agar memastikan kelengkapan dokumen dari eksportir termasuk bukti penggunaan DHSDA berupa surat pernyataan eksportir. Nah ini sangat penting sekali ya teman-teman ya. Jadi itu yang selalu kita minta dari teman-teman BD atau marketing dalam mengisi perluan dari dasar itu.
Kelima adalah penempatan dalam rangka DHSDA bersifat titipan sehingga tidak berdampak pada perlakuan prudensial seperti LCR, NSFR, BMPK ataupun kualitas aset. Nah, dengan demikian hal-hal tersebut sudah jelas diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah disebutkan di atas. Kemudian untuk bagian ketiganya, Pak Marsyad, penggunaan DHSDA, silakan lanjutkan. Baik, Pak Erik. Kemudian untuk penggunaan DHSDA, eksportir wajib menyerahkan dokumen kepada bank terkait penggunaan DHSDA. Beberapa contoh penggunaan yang diperbolehkan, antara lain, yang pertama, penukaran ke rupiah, kemudian pembayaran falas untuk pajak, PNBP, dan kewajiban pemerintah lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu untuk pembayaran dividen dalam bentuk falas. Kemudian yang keempat adalah untuk pembayaran falas untuk impor barang modal atau bahan baku. Yang kelima yaitu pelunasan pinjaman falas untuk pengadaan bahan baku, barang modal. Nah, di sini sebagai setiap proses penggunaan harus dilampirkan dengan dokumen bukti seperti bukti transfer, risalah RUPS, kontrak atau invoice, atau perjanjian pinjaman, serta disertai surat pernyataan eksportir yang berisi minimum tanggung jawab atas kebenaran informasi tujuan dari penggunaan dana tersebut, kemudian sanggupan untuk dikenakan sanksi apabila melanggar peraturan perundang-undangan yaitu PP nomor 8 tahun 2025 ini. Nah, mungkin sebagai penutup, demikian paparan terkait dukungan OJK dan sektor perbankan terhadap implementasi PP nomor 8 tahun 2025 mengenai DHSDA. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan devisa nasional, meningkatkan kepatuhan eksportir, serta mendukung stabilitas sektor keuangan Indonesia. Oke, sekian dulu teman-teman ya, mungkin presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, nanti langsung aja. Dari lantai 52 Gedung Munara Asra, kontributor Haribo TV melaporkan. Kita kembali ke studio.